saya ke tempat Pak Yani karena saya punya 2 informasi. Oh, ini berarti data baru lagi dong. Ini baru terbaru. Jadi yang termasuk ini limited lah ya. Ya, yang terbaru itu dapat dari tadi Mas Taufik. Karena saya mempertanyakan ke Mas Taufik dan ke warga Solo. Pada waktu 10 tahun Jokowi itu menjadi wali kota, apa yang tercantum di depan namanya? Apakah Dr. Andus atau insinyur atau polos? Iya. Nah, terus saya juga menanyakan kepada warga Solo pada waktu 2 kali Jokowi berkampanye, spanduknya, stikernya, kaosnya, kartu namanya, balihonya, di depannya ada apa? Kan gitu. Nah, terus Mas Taufik berkomunikasi katanya dengan Ketua KPU Solo. Nah, jadi 3 orang ini menyampaikan kepada tim DKI. Mereka menyampaikannya ke apa? Jadi ada pertemuan lah antara tim DKI, tim Solo yang datang ketemu DKI. DKI terus menunjuk si Denny untuk melayani kebutuhannya kawan-kawan Solo. Kawan-kawan Solo mengutus yang namanya Widodo. Jadi Widodo dan Denny ini sering ketemu juga dengan Jokowi. Nah, gitu cerita. Tidak ada dokumen apapun. Dia bilang begitu, kami tidak punya dokumen, maka dibentuklah. Nah, itulah proses. Jadi Denny adalah orang yang ikut membuat draft. Karena Denny orang Jakarta, bukan orang Solo dan segala macam, maka dokumen itu jadi macam-macam. Ada umur mamanya dengan si Jokowi hanya selisih 11 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matra 64, pemirsa TV Masumi, pemirsa Ahmad Yani Channel dan jejaring yang ada di kita di seluruh Indonesia dan juga kawan-kawan diaspora yang ada di belahan dunia yang ada di belakang. Hari ini biasa kita mengudara kembali, sekali mengudara tetap mengudara. Hari ini kita dapat kedatangan seorang tamu, sahabat lama saya, aktivis kami bersama-sama, dan kami tempat bersama-sama juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, cuman beda komisi saja. Sesama kader Ali Sadikin sebagai petisi 50. Associate dari petisi 50. Bang, Ali. Tamu kita ini adalah Bang Bitor Suryadi, Bambang Bitor Suryadi. Bam Bitsu dan kebetulan juga ada darah Palembangnya, walaupun ya mungkin sedikit nggak sekental saya. Kita akan berbincang-bincang tentunya hal yang menjadi perhatian publik dan menggoyangkan istana, nggak tahu istana mana, istana Solo, karena IKN juga saya lihat istananya sudah tidak lagi sudah tidak lagi menjadi istana, ya makan menjadi tempat pelesiran, bahkan tempat endohoinya anak-anak muda dan orang-orang tertentu lah di Kalimantan. Katanya nih konon kabarnya, jangan nanti saya disu lagi oleh orang-orang Kalimantan. Ini kan sekarang ini tradisi baru lapor melapor, ya kan, bukan membantah argumentasi, membantah data dengan data dibantah data, argumentasi dibantah argumentasi. Tapi instrumennya sejak Jokowi jadi presiden, setiap orang yang menyenggol-nyenggol dikit soalnya dilaporkan ke polisi. Karena ada juga unit baru, yaitu spesialisasi melaporkan. Ya, tapi nggak apa-apa, kita memberikan orang mata pencarian, kan beramal beribadah. Ya, saudara, kita ketemu dengan Mas Bitor, atau kawan kita, sahabat kita Bitor, yang beberapa hari ini tadi saya kemukakan menggoncangkan. Ya kan, sudah suasana, ya kan, ini mengalami fase. Saudara kita Bitor ini fase ketiga, kawan Bitor. Fase pertama adalah menggelegar, dibongkar tentang ini ijazah palsu. Diduga, ya, saya tetap lagi menggunakan kata diduga palsu, yaitu Pak Jokowi ini digoncangan pertama itu oleh Bambang Tri. Sehingganya bukannya Bambang Tri-nya yang diapresiasi, bahkan untuk diselidiki dugaan laporan ijazah palsu itu, justru mengantarkan Bambang Tri ke jadi pesakitan dan diadili di penjara bersama-sama dengan Gus Dur. Suasananya gugat-menggugat dilakukan oleh tim pembela TPUA, tim pembela ulama dan aktivis,
yang menggugat berkali-kali Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sempat redup juga seperti itu. Nah, sekonyong-konyong ada orang, ya kan, saya juga sebelumnya nggak kenal, Tor, yang namanya Rismon. Kenapa Rismon ini muncul? Saya kira siapa nih barang ini kan? Karena ada unggahan di media sosial yang dilakukan oleh kader PSI yang mengunggah bahwa ini yang asli ijazahnya Pak Jokowi. Sebelumnya belum ada. Nah, dia mengunggah. Nah, daya tarik Dr. Rismon ini karena dia adalah akademisi dan ilmuwan. Dia coba dengan pendekatan keilmuannya saintifik yang dia lakukan. Dia telah proses, teliti dan berkali-kali. Maka dia berkesimpulan pada waktu itu 1 miliar tahun atau 100 miliar persen bahwa ijazah yang selama ini beredar yang diunggah oleh kader PSI itu diduga tidak asli atau alias palsu. Rame lagi langsung disambut oleh Rismon ini alumni UGM juga, disambut sama Roy Suryo yang ahli telematika, disambut juga oleh Dr. Tipa menggelegar kembali ini sampai terjadi yang namanya kunjungan ke UGM. Saya ikut. Ikut waktu ke UGM kan. Ternyata kita lihat di kunjungan UGM ini sangat memprihatinkan kita. UGM sebagai kampus terkenal, ya kan, satu di antara kampus yang terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi di Asia ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan kita. Bahkan kecenderungannya adalah menutup-nutupi. Kecenderungannya menutup-nutupi karena tidak memberikan keterangan yang pas, keterangan yang apa adanya. Nah, ini dikesan bahwa UGM ikut melindungi. Ini kesan yang muncul. Ya, seperti itu. Nah, muncul ini rame sekali sampai kunjungan yang namanya ke tempatnya Jokowi juga. Nah, muncul yang namanya testimoni dari Pak Kusmujo yang menyatakan bahwa dia tidak pernah membimbing skripsi. Karena pada suatu pertemuan dengan alumni UGM tahun berapa itu saya lupa. 17. Ya kan 2017 Pak Jokowi memanggil. Mana Pak Kusmujo dosen saya dipanggil. Lah ini dia Pak Kusmujo. Dulu galak banget loh. Tapi sekarang kita nggak tahu. Nah, ini pembimbing saya. Memang dia tidak menyebutkan diksi pembimbing skripsi. Tapi dia menyatakan ini pembimbing saya bolak-balik, ya kan. Tapi akhirnya skripsi saya jadi juga. Itu kan harus dikonotasikan, ya itu pembimbing skripsi, seperti itu. Ya. Tapi akhirnya Pak Kusmujo menyatakan saya bukan pembimbing skripsi dan bukan. Ya. Kenapa? Karena saya masih asisten dosen. Ya memang nggak mungkin jadi pembimbing skripsi. Tapi berdasarkan keterangan juga Pak Jokowi dengan agak saya lihat ada menahan emosional. Siapa bilang saya menyatakan pembimbing skripsi saya Pak Kusmujo? Pembimbing skripsi saya adalah Pak Ahmad Sumitro. Ya walaupun di dalam itu ada kejanggalan. Katanya dia pembimbing akademik. Nah baru-baru lagi ini Rismon juga menemui lagi. Ternyata Pak Kusmujo ini juga bukan pembimbing akademik. Karena pangkatnya juga masih asisten dosen. Saya ini dosen. Cukup lama, rektor kepala saya mulai tahun 2001 atau 2003. Untuk menjadi pembimbing akademik itu juga harus punya kepangkatan. Karena ini menyangkut mengarahkan mahasiswa mengambil berapa SKS dan lain sebagainya. Jadi dia memang tidak memenuhi juga. Baik sebagai pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah ini udah mulai sekonyong-konyong datang lagi petir yang kedua. Gemuruh ini lebih berat lagi. Karena orang menduga-duga ini skripsi ijazahnya Pak Jokowi di mana? Om Bitor bahwa ternyata skripsinya Pak Jokowi diduga keras. Saya tetap menyatakan tetap menggunakan kata di depannya diduga, ya kan? Dibuat di ini bukan saya. Rame di media sosial menyatakan gara-gara beliau ini. Nah, ini biang keroknya muncullah yang namanya Universitas Pramuka Pojok. Pramuka Pojok. Nah, saya ingat kalau Pramuka ini, sebelum kita masuk. Ini kan di sini, yang kita aktivis 80 hafal betul. Yang namanya Pasar Pramuka Pojok itu tempat orang membuat skripsi, tempat orang membuat tesis, dan lain sebagainya. Tempat orang membuat program, dan termasuk proposal-proposal. Nah, ijazah dan lain sebagainya. Konon kabarnya, banyak dibuat di sana. Saya nggak tahu persis. Kenapa? Sejak reformasi, jujur ya Pak Vitor, banyak sekali orang yang ingin menjadi anggota DPRD yang tidak lulus sekolah.
Ya, nah, bagaimana dia harus ada ijazah ini? Nah, konon kabarnya banyak diproduksi di Pasar Pramuka. Di Pasar Pramuka ini kan 24 jam dibuka pada waktu itu pemirsa. Kita kalau angkatan 80, kuliah saya kan dekat, Pak Bitor juga dekat. Sebelum pindah ke Srengseng, Menteng itu kan di Menteng, di Borobudur, Universitas Pancasila. Saya di Utan Kayu, ini langganan kami ini. Saya itu mutar mau jilid skripsi, mau cetak skripsi, mau fotokopi, ini semuanya serba ada di Pasar Pramuka itu. Nah, sekonyong-konyong beliau ini, saya nggak tahu apakah berdasarkan fakta, apakah berdasarkan menyatakan bahwa dicetak di Pasar Pramuka. Sekonyong-konyong lagi muncul yang namanya Pak Iman Raharjo, ya kan? Yang sesungguhnya saya searching, Pak Iman Raharjo ini adalah relawannya Jokowi, ketua relawan gue, sedulurnya Jokowi. Nah, konon kabarnya juga ini kita konfirmasi nanti. Ia adalah mempunyai kios yang untuk yang penjilitan dan sebagainya. Saya tidak ingin menyatakan kios untuk mencetak skripsi, enggak mencetak ijazah atau skripsi, enggak. Dia punya kios lah di sana. Nah, untuk itu kita minta betul kepada si pembawa beritanya ini. Jadi ini kalau berdasarkan ilmu hadis ya, ilmu hadis, ini perawinya ini jelas orangnya langsung. Kenapa? Adalah Pak Bitor ini, kawan-kawan beliau ini adalah aktivis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi saya kemukakan, beliau ini pernah jadi anggota DPR dari fraksi PDIP. Pernah di KSP. Pernah di KSP. Kantor staf kepresidenan. Nah, seperti itu. Jadi beliau sangat mengetahui. Dan beliau ini mungkin tahu juga proses pencalonannya Jokowi untuk menjadi gubernur di DKI dan presiden dan memang karena ada lagi hal yang baru kita dapat, yaitu saudara saya, teman saya Taufik yang menggugat di Sulu dan ada juga yang menggugat di Yogyakarta itu, bahwa ternyata, nah ini kan menjadi persoalan, data-data Pak Jokowi di KPU itu goib dan hilang. Begitu juga data yang kemarin pada waktu respon juga mencoba ke perpustakaan yang ada di Jogja, yang namanya Koran Kedaulatan Rakyat itu juga hilang. Nah, karena lagi-lagi Dr. Tipa dan Rismo dan Suryo menyebut kejanggalan setelah Bareskrim mengumumkan ternyata tidak pada tempatnya atau kurang tepat yang membuat penanggalan Jawa itu. Jawa tidak ada istilahnya puasa, yang ada itu puasa atau pisah seperti itu. Nah, sekarang kita minta Pak Bitor ini sesungguhnya apa yang terjadi, Pak Bitor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat info terbaru. Jadi pada waktu ada beberapa kawan-kawan yang punya podcast mengontak saya, minta bertemu dan segala macam. Saya bukan menghindar. Saya belum punya data baru sehingga informasi yang saya sampaikan tidak berulang-ulang di semua tempat. Menduplikasi. Nah, sekarang saya ke tempat Pak Yani karena saya punya 2 informasi. Oh, ini berarti data baru lagi dong. Ini baru terbaru. Jadi yang termasuk ini limited lah ya. Ya, yang terbaru itu dapat dari tadi Mas Taufik. Karena saya mempertanyakan ke Mas Taufik dan ke warga Solo. Pada waktu 10 tahun Jokowi itu menjadi wali kota, apa yang tercantum di depan namanya? Apakah doktorandus atau insinyur atau polos? Nah, terus saya juga menanyakan kepada warga Solo pada waktu 2 kali Jokowi berkampanye, spanduknya, stikernya, kaosnya, kartu namanya, balihonya, di depannya ada apa? Kan gitu. Nah, terus Mas Taufik berkomunikasi katanya dengan ketua KPU Solo. Katanya dia pakai dua-duanya, sebagaimana keadaan aja. Jadi pakai doktorandus, kadang-kadang pakai insinyur. Oh, dia 2 fakultas dong berarti. Jadi saya ingin menyampaikan gini kepada kawan-kawan di UGM. 85 ke 2005 itu ada 20 tahun. Selama 20 tahun itu dari Solo ke Jogja, Jokowi berapa kali datang ke UGM? Biasanya kita kan sama-sama alumni nih dari universitas kita masing-masing. Kita ke kampus yuk. Ketemu siapa? Pak Ijo, apa si Saiful. Kita ketemu di kantin ini ya. Nah, karena ketemu dengan sekretariat. Iya. Nah, itu kan, apakah itu ada foto-foto Jokowi datang ke UGM selama 20 tahun itu? Ya kan? Nah, yang kedua, yang
setelah Jokowi 10 tahun menjadi Presiden, menjadi gubernur, jadi wali kota, apakah Jokowi sebagai wali kota tidak mengundang teman-teman kawan kuliahnya lulusan dia untuk bereuni di Solo? ya, itu biasanya kan Harusnya kan kita begitu. kalau ada kita jadi pejabat, iya, datang rame-rame. itu naluri. Nah, Jadi kita bilang ini rasionalitas ya, betul, warga waras. Jadi dinamika itu tidak jalan, tidak ada dokumen. Seharusnya kan kawan-kawan pecinta alamnya yang dia bilang dia di foto-foto pernah ikut naik gunung, di gunung. Iya. Kami, saya kan juga punya pernah ikut di pencinta alam. Kami sering ketemu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, reuni aja. Baik itu di Pancasila maupun di... saya sama juga, malah SMA kita tiap tahun. Ya, ini kan nggak ada. Jadi kan apa gunanya kekuasaan Jokowi 10 tahun di wali kota itu bagi teman-temannya yang tiba-tiba 2000 ini semua muncul, bawa ini bawa itu, bawa ijazah masing-masing, merasa kawan Jokowi. Lah selama Jokowi jadi 10 tahun di wali kota kok kalian nggak diundang? Ya makan gudeg kayak apa kan nggak ada. Apa nasi liwet lah. Apa nasi liwet lah, ya kan gitu. Kan nggak ada. Nah, dari penjelasan Mas Taufik kemarin itu bahwa itu pakai Dr. Andes, pakai insinyur. Jadi saya melihatnya begini. Selama Jokowi berkuliah di UGM 5 tahun dan lulus di wisuda dapat insinyur, kok dipakainya Dr. Andes? Kalau dia pakai Dr. Andes, Dr. Andesnya itu dari mana, kampus mana? Kok UGM-nya disingkirkan? Seharusnya kan macam kita belum lulus saja dari kita pasang insinyur kan gitu. Ya kan? Karena kita sudah lulus, tinggal pelantikan, tinggal wisuda kan. Ini sudah lulus, sudah wisuda, kok tampilnya pakai Dr. Andes. Atau bodong, bukan bodong, atau polos. Jadi dia tidak mencantumkan titel-titelnya. Jadi kan mau sebentar, kalau alumni atau keluaran dari Fakultas Kehutanannya UGM itu insinyur kan? Insinyur. Nah dia pakai Dr. Andes. Katanya gitu. Berarti kan Dr. Andesnya tidak mungkin dari Dr. Andes kehutanan kan? Itu. Jadi kita melihatnya kalau dia polos, umpamanya dia jadi wali kota, Joko Widodo aja. Tanda tangan Joko Widodo wali kota, Surakarta atau sudah. Tanpa titel di depannya. Lah ngaku katanya sudah lulus. 18 tahun 85. Ya kan? 1985 udah lulus. Kok nggak dicantum? Jadi dia cantumkan Dr. Andes salah, dia tidak cantumkan titel apapun salah. Dan sekarang kita mengejar insinyurnya. Nah, insinyurnya ini pada waktu 2012 tim Solo itu kan datang menyatakan tidak punya dokumen. Pada waktu proses mau pendaftaran gubernur DKI. Nah, karena kalimatnya bilang tidak punya dokumen, maka harus kita bikin tim itu untuk dibuat. Dia menyampaikan kepada kawan-kawan kita DKI. Iya. Berarti kawan-kawan kita itu Pras satu diantaranya kan? Pras bukan. Pras yang 3 orang dia. Yang Yulianto, Denny, sama Indra. Itu tim Jakarta kita anggap. Tim Jakarta, tim DKI. Tim Solo? Itu tadi ada Anggit, ada Widodo, satu lagi. Siapa satu ini? David. Ya. Nah, jadi 3 orang ini menyampaikan kepada tim DKI. Mereka menyampaikannya ke apa? Jadi ada pertemuan lah antara tim DKI, tim Solo yang datang ketemu DKI. DKI terus menunjuk si Denny untuk melayani kebutuhannya kawan-kawan Solo. Kawan-kawan Solo mengutus yang namanya Widodo. Jadi Widodo dan Denny ini sering ketemu juga dengan Jokowi. Nah, gitu cerita. Tidak ada dokumen apapun. Dia bilang begitu, kami tidak punya dokumen, maka dibentuklah. Nah, itulah proses. Jadi Denny adalah orang yang ikut membuat draft. Karena Denny orang Jakarta, bukan orang Solo dan segala macam, maka dokumen itu jadi macam-macam. Ada umur mamanya dengan si Jokowi hanya selisih 11 tahun. Berarti kan asal bikin. Kalau kayak gitu, mamanya kawin umur 8 tahun. Itu dia, berarti kan nggak jelas. Hamil umur. Berarti kan nggak jelas tuh. Ya, betul. Jadi ada lagi dokumen-dokumen lain yang dibikin yang nggak pas. Tapi yang dijadikan inti adalah dokumen sekolah. Nah, sekolah itu terus dibikinlah dengan foto-foto. Jadi mungkin Widodo membawa foto banyak yang wajahnya sama. Jadi SD, SMP, SMA, kampus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pertama. Jadi pada waktu dibuka sama
kawan-kawan DKI 1, 2, 3, Oh, sama. tapi nggak bunyi. Nah, gitu juga waktu dibawa ke DPP, nggak bunyi. Karena yang harus bunyi itu KPU. Nah, jadi di semua dokumen itu diserahkan ke KPU. KPU seharusnya memiliki kewajiban. Dia pelaksana undang-undang, dia melaksanakan peraturan dengan bekal anggaran. Betul. Nah, dengan dia berangkat ke Jogja, dia bertemu dengan pimpinan-pimpinan fakultas atau rektor, siapa yang menerima, mencerita tentang apa, mempertanyakan apa, kan tanda tangan, stempel UGM. Ya, jadi dari KPU-nya siapa-siapa. Nah, ini yang menyatakan bahwa itu asli atau tidak. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, dilacaklah ini ke KPU Solo sama kawan KPU DKI dan katanya hilang. Nah, karena itu hilang atau tidak dilakukan verifikasi. Yang jelas enggak. Kalau menurut kata kawan-kawan yang lain, dia hanya lihat aja kena ada legalisir dia itu. Nah, padahal legalisir itu kan katanya harus dikonfirmasi ulang. Katanya kan stempel basah. Stempel basah itu akan menjadi lebih basah kalau dari Pramuka, karena lebih dekat dibandingkan dengan ke Jogja. Itu udah kering di jalan kan? Kan itu kalau naik kereta 8 jam itu. Hilang di jalan, udah kering dia. Yang paling dekat di sini. Nah, jadi kita bagaimana? Kan Pramuka ke Diponegoro? Iya. Bisa jalan kaki itu. Iya. Nah, jadi kita apalagi motong jalan Borobudur. Tinggal 4 sungai. Jadi kita melihat bahwa anak-anak ini kan aku pertama kali melihat begini, pertengkaran antara UGM mengaku itu punya mereka dengan kawan-kawan Roy Suryo, Rismond dan Tifa dan TPUA. Kok nggak ketemu? Jadi di perjalanan pulang di bus itu saya nanya. Karena mereka sering ngotot, benar kan? Saya cuma bertanya, kalau gitu ini diterbitkan dari mana? Ya kan? Nah, karena isu tentang ijazah palsu ini sudah blar gitu kan. Jadi kan kader-kader juga baca kan. Nah, suatu saat saya tanya ke kawan-kawan. Setelah pulang dari Jogja, kan saya tanya, kalian paham nggak nih ada ijazah palsu? Kan ini mau nyangkut. Jadi di internal PDIP? Ya, ini kan ke kawan-kawan tadi. Mempertanyakan setiap ada share itu, PDI tanggung jawab dong. Ini kan tanggung jawab. Jadi saya terganggu. Ya, kalau PDI harus tanggung jawab, saya lacak. Jadi saya lacak tuh. Ke sana, ke sini, ke sana. Saya temuin. Melakukan investigasi lah. Investigasi, ya kan. Kata Bambang Tri. Bambang Tri kan investigasi juga. Iya. Nah, munculnya Bambang Tri itu merepotkan Jokowi setelah dia periode kedua atau ke-1 di Solo itu. Menjelang periode kedua, 1 berakhir. Nah jadi muncullah nama si Bambang Tri ini bahwa Jokowi tidak punya dokumen apapun. Nah, dari situlah terus mekar kan, muncul Roy sama dan kawan-kawan ini melakukan investigasi itu. Nah, yang kita heran, menggugat sebelumnya kawan kita juga, Saudara Egi. Yang saya heran itu UGM kok mau menerima itu dan tetap kokoh mempertahankan sampai hari ini. Ya, dosen-dosen itu begitu. Jadi saya jadi bingung juga kok meyakinkannya begitu. Nah, jadi dikupas tuntas lah bahwa hurufnya beda, kertasnya beda, tintanya beda, ya kan? Itu kan format beda. Roman itu belum muncul pada tahun 85 itu. Belum, tapi sudah muncul di skripsinya. Di sini, di Pramuka. Jadi kita melihatnya ke sana. Nah, saya menjadi ikut itu karena saya mau mencari jawaban. Ini diterbitkan di mana, oleh siapa. Jadi berdasarkan investigasinya Mas Victor ini, bahwa ini juga kan mungkin tidak diterbitkan. Tidak mungkin tidak ada yang memproduksi. Maka berdasarkan melacak itu diduga keras, itu di Pasar Pramuka Pojok. UIP. Universitas Pramuka Pojok. Nah, kok muncul yang namanya Paiman Raharjo itu dari itu. Gimana jadi kita sudah menjawab. Profesor itu dia, mantan. Kita mendapatkan jawaban kemarin. Tiba-tiba Roy Suryo menjelaskan bahwa dia berdialog sama pemilik kios yang sekarang jadi profesor. Nah, berarti kan ketemu apa yang saya lacak. Di Solonya saya menemukan jawaban dari Ketua KPU Solo,
bahwa Jokowi tidak punya ijazah itu. Jokowi menggunakan 2 titel, Dr. Andes dengan insinyur. Nah dari situ kan terus kita lacak ke Jakarta, siapa, ketemu tim Solo. Terus kita menemukan lagi jawaban bahwa itu dilakukan di Pasar Pramuka. Jadi apa yang saya lakukan bahwa itu di Pasar Pramuka, dikuatkan dengan munculnya nama Pak Iman ini, bahwa dia pemilik kios dan dia profesor. Jadi apalagi mau saya lakukan, kan udah selesai. Jadi saya jadi tanggung jawab moral ya, sebagai selesai. kader PDIP menganggap selesai. Selesai. Tapi persoalan ini kan masih berlanjut. Nah itu bukan urusan saya. Gimana? Jadi urusan saya menjawab bahwa orang bertanya, dia harus tanggung jawab dong. Itu kan kadernya. Nah, terus Ibu Mega sendiri sudah jawab, kalau punya tunjukin nih. Nah Ibu Mega loh itu. Nah jadi apa yang saya lakukan didukung sama Ibu Mega. Terus kita juga mau menjelaskan kepada kawan-kawan yang belum sempat kepada podcast ke saya. Saya mohon maaf, saya nggak mau mengulang-ulang. Jadi saya cukup sekali. Terus nanti kalau ada konsekuensi hukum ya itu harus kita tanggung. Tapi saya sebenarnya tidak memfitnah siapapun. Saya tidak mau menyampaikan apapun. Saya hanya menyampaikan, menguraikan bahwa karena tuduhannya PDI harus tanggung jawab, maka saya lacak. Saya ketemu semua. Nah jadi melakukan investigasi. Ya, investigasi di dalam partai. Jadi kalau di dalam partai tidak ada yang menggugat saya nggak memarahi saya, ya satu-satunya orang yang bisa memarahi saya cuma Ibu Mega. Karena pernyataan saya dengan Ibu Mega sama. Jadi apa yang dibilang Ibu Mega, tunjukin dong. Saya merantasnya, saya menelusurinya. Mengangkatnya. Iya, saya menelusurinya secara benar. Ketemu dengan kader-kader pada waktunya di mana. Ketemu tadi tim Solo. Ketemu tim, termasuk Andi Wijayanto. Ya, Andi itu konsekuensinya. Kalau jawabannya, saya bilang juga tidak menyatakan pernyataannya Victor salah. Enggak. Cuman dia menyatakan bahwa dia tidak begitu memperhatikan. Iya. Padahal kan dia ujung tombak loh. Jadi tidak ada dokumen keluar dari partai kami tanpa dari dia. Approval ya. Iya dong, dia kan sekretaris. Iya, itulah yang harus dibawa ke KPU. Ya. Termasuk dalam proses pencalonan Pak Jokowi Pilpres loh. Iya, memang dia sekretarisnya. Jadi kita sesama partai, sesama kader kan nggak mungkin saling memfitnah, nggak mungkin. Apalagi ada orang yang mengatakan saya tidak kenal si Victor, siapa dia? Saya mau jelaskan. Kami dulu adalah Pijar Indonesia. Ada puluhan orang, belasan orang kader kami bersama Pijar Indonesia masuk penjara melawan Soeharto, melawan Soeharto yang ingin menjadi presiden terus. Jadi kami bikinlah Soeharto, Dalang, segala bencana. Di mana? Pramuka. SDSB. Akhirnya ketangkaplah saudara kita Sinoko itu. Almarhum Nuku Sulaiman. Sudah itu kita bikin lagi ini, bikin lagi itu, terus demo lah antara kampus Jawa. Menseret Soeharto ke pengadilan, namanya FAMI, Front Aksi Mahasiswa. Kader Pijar di situ. Terus saya bikin juga itu di situ untuk menyebarkan hutang yang banyak itu, hutang luar negeri itu. Siapa aja yang menikmatin? Saya bikin skema. Soeharto, keluarga Lim Si Ulyong. Jadi hutang kita yang dibikin Jokowi yang banyak ini lebih banyak lagi kan? Nah, ini kemana? Biar aja. Ngapain kita lapor polisi? Saya pejuang demokrasi, saya pendiri Prodem, kan? Aktivis pro demokrasi, saya pendiri Repdem. Masa saya begini-begini lapor polisi? Ya makanya saya tadi di pengantar saya, zaman dulu kita nggak ada. Nggak ada. Ya kita bantah dengan data, dong. dengan argumen. Kalau Rocky itu harus dilapor polisi, mungkin 1 juta perkaranya, ya kan? Kebebasan itu dijawab dengan kebebasan. Nah, saya mendapatkan itu. Jadi saya mendapatkan kebebasan saya menyampaikan ini dengan data-data saya, dengan alibi saya. Saya mau lihat ini ada aneh, saya sampaikan. Terus ada orang lain membahas, ada yang perempuan itu bilang ini begini. Silakan aja. Terus saya disarankan, Tor itu laporkan. Enggak. Saya pejuang demokrasi. Selagi kalian percaya omongan dia, percaya aja. Iya, betul. Ya kan? Dibilang Victor udah mati, kan kacau itu. Nah ini masih ngoceh, gimana? Victor yang lain kan? Lain. Nah, begitu juga bilang pernah ke KSP begini-begini, silakan aja. Pernah minta uang. Iya. Bagaimana caranya gitu? Ya kan? Pakai telepon kantor, mana mungkin orang paham. Jadi mereka mencari jalan bagaimana populer seperti Victor. Jadi Victor bikin viral semua pernyataannya. Nah mereka mencari cara untuk menempel supaya pernyataan mereka juga ikut viral karena melawan Victor. Ya silakan.
Apa mau dilapor polisi? Enggak. Kita ini kan pejuang demokrasi sampai masuk penjara. Kita demo mungkin ada 1000 kali, apa aja kita demo. Ada dulu Menteri Perhubungan Vandanu, kita demo di situ. Ya kan, kawan kita, kawan kita meninggal, kita bawa ke situ karena kereta api tabrakan. Siapa nama kawan kita tuh? Nah, Hasbi. Jadi jangan melihat Victor secara yang enggak jelas dong, jelas dong. Ini pendiri Repdem sudah 20 tahun di partai. Jadi kalau ada bilang, itu PDI harus memponis Victor, harus memperkan atau PDI kader baru itu. Ya, orang baru. Kok aneh gitu loh. Kalau kamu punya pernyataan, kamu punya data, ungkapkan. Ya kan? Kita bertarung di dalam permainan ini. Jangan lapor polisi, minta PDI. Jadi gini, PDI itu ada huruf D. D itu namanya demokrasi. Demokrasi itu dilaksanakan, dinikmatin oleh kader. Berbeda pendapat bahasa. Pak Taufik sama Ibu Mega berbeda pendapat tentang si Jokowi ini kan. Dia sangat tidak setuju. Tidak setuju. Dia sampaikan langsung ke saya. Begitu partai menyatakan dukung. Dia tidak lagi ada. Oke, silakan. Sebagai kader kita dukung keputusan DPP. Kan begitu. Apalagi ada survei itu kan yang dibayar sama orang sana kan, ya kan, 70%, 80%, naik terus, nggak melihat kalau nggak punya jasa, nggak punya dokumen kan gitu. Nah jadi di partai kami hal-hal yang begini biasa, tapi begitu DPP memutuskan tidak lagi diperlukan pembahasan ijazah Jokowi, stop, ya, kita stop. Proses hukum lah. Jadi kita mau melihat selama sampai sekarang ini belum ada itu. Belum. Ibu Mega hanya menyatakan kalau punya tunjukin saja dong. Repot-repot. Ya, jadi nggak mungkin gundah-gandu ini kan. Nah, jadi kita mau melihat 10 tahun di Solo, 10 tahun di Jakarta. Di Jakarta, di DKI sebentar terus di kepresidenan. Kita mau melihat ijazah dokumen palsu ini berapa banyak meningkatkan kekayaannya Jokowi, berapa triliun. Ini kita harus gugat. Jadi saya berharap hutang-hutang kita hutang-hutang kita kepada Cina, mau itu kereta cepat atau tambang atau apa yang menggunakan uang Cina, kita berharap pemerintahan Cina menangkap Jokowi karena uangnya nggak dikembalikan. Nah, hukumlah di sana. Mau pakai tembak, mau pakai apa silakan. Atau kita pakai cara menawarkan seperti Chun Do-hwan, diasingkan, kan? Tidak boleh ditemuin siapapun sampai mati. Nah, dari situ cari pulau. Kita banyak pulau. Kata Tito ada sekian pulau, malah dengan Tito mau dijual juga. Kan ada karyanya Jokowi di IKN aja. Taruh di situ dia. Nah, taruhlah di situ di IKN. Bisa. Ya kan. Jadi dia diungsikan, dieliminir, taruh di sana. Jadi dia nggak bisa lagi ganggu-ganggu Prabowo. Jadi Presiden Prabowo ini kan susah dia mau bekerja karena 17 Maretnya kan menterinya Jokowi. Dan itu masih ke Solo juga. Ya, itu juga yang melakukan pemusukan terus dari dalam kan. Iya. Saya di hari pertamanya Jokowi itu kan saya pidato tuh. Iya, saya bilang ini kabinet residivis. Hanya orang-orang berperkara. Kan saya bikin begitu di tempatnya Refy Harun itu kan. Begitu. Karena kita punya bukti. Ini diperiksa kejaksaan berapa belas jam. Perkaranya ada berapa banyak. Ada ketua umum Perkasa mundur. ini. Jadi semua yang saya ucapkan ada beritanya, ada. Maka saya kalau bikin video, bikin berita, saya selalu lampirkan itu kejadian masa lalunya. Ini apa gitu. Supaya kita tidak dianggap jadi kalau saya nanti diperiksa polisi, apa haknya polisi periksa saya nggak melanggar hukum. Saya menceritakan sejarah terjadinya peristiwa ini disebabkan ada peran serta kader kami. Ya kan gitu. Nah, kalau sekiranya... Tapi termasuk kita kembali lagi pada yang heboh ini adalah patut diduga keras produk pasar pramuka berdasarkan tadi juga kan? Jelas kuat itu. Jadi Denny menyatakan yang membawa berkas yang sudah aku selesaikan dan aku rapikan adalah Widodo. Widodo sendirian datang ke pramuka. Dia ketemu di pramuka siapa-siapa Denny nggak tahu. Nah, ternyata ketemunya si ketua sedulur Jokowi, sedulur loh, itu kan deket banget, dulurnya, ya kan? Pak Iman Raharjo itu, Denny nggak tahu.
Tapi Denny karena dia orang partai dan dia orang yang selalu berhubungan dengan KPU. Jadi dia tahu tuh syarat-syarat lembar-lembar pasti tahu. Orang namanya aktivis. Caleg aja syarat ini, syarat ini. Ada anti narkobanya, ada surat dari polisi MCCK, surat SKCK. Ada surat pengadilan tidak pilih. Tidak pernah dipidana 5 hari. Nah itu kan diselesaikan sama si Denny. Denny ini petugas administratif menyelesaikan. Iya. Termasuk dugaan ijazah produk pramuka ini. Iya. Gitu. Jadi apa yang di hari pertama saya tampil menyampaikan tentang ijazah ini. Kan awalnya ditulis saja. Iya. Kan itu terbukti kan. Iya. Dari nolnya, jadi dari A-nya saya dapat info dari Solonya jelas. Iya. Dari Taufik. Iya. Bahwa KPUD tidak punya data, tidak punya apa. Pokoknya dokumennya nggak ada aja. Nggak ada. Iya. Kan? Terus kok dipercaya sama UGM. Nah, kita uraikan dulu dengan UGM. Buktikan Jokowi selama 20 tahun setelah lulus. Ya kan? 1985, 2005. Pernah nggak Jokowi main-main ke kampus? Reunilah 4 orang, 3 orang sesama kawan sekelas. Ya kan? Kita kan lakukan itu. Orang kita atau apa namanya kangen di kantin kan? Ya. Atau kangen dengan orang sekalian. Apalagi ada lagu kan Jogja apa namanya itu? Kembali itu, lagunya Jogja itu kan yang terkenal itu, kan gitu. Terus Jokowi 10 tahun masa nggak ngundang teman-temannya datang ke Solo? Gitu. Reuni, aku yang jamin, pasti. Ya kan? Nginep hotel makan segala malam, bila perlu pulang aku ongkosin, tak ongkosin, ya kan gitu. Apalagi kawan-kawan pecinta alamnya itu kan, kawan-kawannya ini, kita ke Bromo yuk. Atas nama Jokowi. Nggak ada. Terus UGM mengklaim itu iya. Sayang benar nama UGM ini. Cobalah. Kampus pertama. Ya kan? Kebanggaan bangsa ini. Haruslah anak-anak muda yang ada di UGM tuh. Ya kan? Mau cari di mana lagi? Orang di pasar pramukanya kampus baru itu. Udah terbakar. Mau cari mana? Iya kan? Nah, kecuali kalian temuin si Widodo, karena dia pegang kan asli. Di samping kirinya itu kan ada kantor ini organnya PDIP juga dulu, PDI bukan PDIP, PDI kan. Iya, kalau kami kan udah Demokrat dulu kan. Iya, betul. Karena ada tanah di belakang itu punya PDI. Iya, betul. Ada keluarganya beliau lah. Jadi mau cari apa lagi? Sebegitu banyaknya profesor dari UGM, doktor, sarjana. Ya kan? Boleh saja mereka tertipu sebentar. Iya. Kita juga tertipu. Jangan terus-menerus kalau saya dari awal nggak tertipu. Ya, saya dari awal kenapa Pak Taufik udah ngasih isyarat. Iya. Saya kan udah menyatakan pada waktu dia mau maju Kak Taufik manggil minta dia layak atau nggak. Saya nggak layak orang ini. Kalah dia kan Pak Taufik. Saya juga nggak layak. Cuman saya yang bukan layak atau nggak layak. Ini orang berbahaya. Rakus ya. Rakus kekuasaan. Bukan hanya rakus, orang ini akan berkhianat. Oh, gitu ya. Ya hal yang sama disampaikan oleh Kak Taufik ke Pandan Nababan. Iya, Iya. Ke kawan-kawan PDIP malam lah ya. Iya. PDIP malam. PDIP malam bukan PDIP malam. Sebenarnya orang menyatakan itu pengurus PDI, enggak semua. Saya kan bukan orang PDI, tapi kan saya sering ngumpul. Iya. Gitu kan. Iya. Gitu loh. Kenapa? Jadi sekarang itu kita berharap para pimpinan di UGM. Iya. Gantilah rektor itu. Ya memang ternyata rektor ini Pak Victor ternyata dilacak ada bermasalah juga. Iya, punya utangnya. Punya utang di bawah proses bank perkreditan itu luar biasa. Atas sarannya praktik katanya. Ya, gitu loh. Saya dapat video terakhir tadi. Padahal ini bapaknya pernah rektor UII loh. Iya. Orang punya iya. Oh, zaman itu. Orang Jogja berarti? Iya, ibu rektor ini, rektor. Oh, ibu rektor Sevi itu. Iya. Oh, iya. Op ini, dia orang tuanya itu bapaknya pernah jadi rektor Universitas Islam Indonesia. Kasihan kan? Iya. Kenapa dia harus bertahan kok? Iya. Dia sudah menyatakan memang kami salah, kami keliru, sudah. Jadi yang ditunggu kawan-kawan. Yang jelas itu bukan UGM yang produk itu. Iya, yang kita tunggu sekarang kawan-kawan aktivis di UGM itu nunggu apa lagi? Iya. Pasarnya sudah terbakar. Iya. Menunggu pengadilan. Pengadilan dikuasai oleh Jokowi. Bisa bayangkan nggak? Jokowi katanya membawa sarjana itu ke Polda. Dibawa pulang lagi. Ya harusnya memang secara hukum
Itu harus dijadikan barang sitaan. Jadi barang bukti itu dari polisi jalan ke kejaksaan, jalan ke pengadilan, jalan ke hakim. Ini nggak ada. Nasib 5 orang ini nanti sama dengan Bambang Tri sama Gus Dur. Diadilin tanpa barang bukti. Nah, apakah kekuatan si Jokowi ini masih bisa begitu ya? Artinya, kalau saya udah enggak lagi. Harusnya jangan ya polisi-polisi. Artinya polisi-polisi ini. Apalagi ini kan sebentar lagi akan penggantian Kapolri juga kan. Iya. Mudah-mudahan lah kita seperti itu. Ya, saya berharap akan lahir Kapolri yang baru yang betul-betul menegakkan polisi yang betul-betul yang profesional, polisi yang betul berdedikasi, jujur dan adil. Itu. Jadi banyak kok polisi yang baik, Pak. Iya. Jadi jelas info dari Solo, info dari Pasar Pramuka. Tidak ada hubungan dengan UGM. Nggak ada. Harusnya kawan-kawan di UGM itu berontak dong. Iya, betul. Selamatkan kampusnya. Bukan berontak, berteriak menegakkan kebenaran keadilan. Ya, gitu aja. Ganti rektor kan biasa aja ganti rektor. Biasa. Saya baru dapat video terakhir. Ada foto, ada video Pratikno dan istri ngadep ke Jokowi. Ada tulisan melaporkan bahwa dokumen palsu kepada Jokowi terbongkar. Nah, kan bagaimana nanti konsekuensinya kita lihat. Karena di panggung 2019 itu bertiga, Jokowi, Kosmojo, di belakangnya ada Pratikno. Pratikno tepuk tangan ketika Jokowi memuji-muji si Kosmojo. Mana dosen saya Pak Kosmojo? Mana katanya? Itu sini Pak, saya berdiri. Wah, itu dia mungkin terpetak kompli kan? Dia nggak mungkin bisa jawab tidak kan? Ini dosen saya. Siapa pelakunya itu? Praktik. Iya, ini kan ada orang yang menghadirkan Kosmojo, Pak Kosmojo. Kasihan loh di hari tuanya. Tapi akhirnya dia keluar. Beban kan dia nggak mau juga nanti dibilang sama cucunya, kok yang pembohong katanya. Nah, kan kayak gitu kan. Akhirnya dia menyatakan. Pertanyaannya responden kawan-kawan terakhir ke Kosmojo itu kurang satu pertanyaan. Satu. Apa tuh? Pak, pada tahun 80-an itu, waktu Jokowi kuliah, Bapak pernah ketemu nggak? Bapak tahu nggak? Kalau Bapak menjadi pembimbing, berarti kan kenal. Dia pasti jawab enggak, saya nggak kenal. Kan gitu. Jadi pertanyaan kuncinya bahwa dia tidak kenal, apalagi mau jadi pembimbing atau jadi ketua. Saya nggak kenal, nggak tahu saya. Itu Pak Kosmojo. Jadi kalau sekiranya nanti ini final, UGM harus menjadi mengganti rektornya. Mohonlah Pak Kosmojo dikasih penghargaan. Stres dia. Umurnya sudah sebegitu. Kasihan. Ada ini hampir sama dengan Jokowi belum. Ketakutan dia. Dia melawan istana. Nah, jadi kan harusnya anak-anak UGM memberi penghargaan harusnya rame-rame ke sana. Rame-rame ke rumahnya. Kasih bunga. Bapak jujur. Bapak teladan. Gitu. Anak-anak muda sekarang kurang kreatifnya. Di sana kan ada Mas Sorik aja. Sorik pemimpin kita. Masih ada lagi? Udah cukup. Ya. Pemirsa, saya kira kita sudah bincang-bincang cukup mendalam. Nanti bolanya ini kita tunggu sebenarnya. Kita berharap untuk menyelesaikan ini semua di Universitas Gadjah Mada. Coba keluarlah ya kan kawan-kawan Gadjah Mada untuk menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena itulah fungsinya kampus. Jangan menyembunyikan kebenaran. Jangan lagi menambah korban yang berikutnya. Cukuplah yang di ujung usianya, di akhir tuanya akan mengembat ketenangan, kenyamanan, main dengan cucu terganggu. Yang itu Pak Kosmojo gara-gara disebut oleh Pak Jokowi. Siapa yang ngatur? Nah, siapa yang mengatur itu? Saya tiba muncul nama Kosmojo. Ternyata di belakang itu Pak, aku belum nanti mau aku perhatiin tuh. Ternyata ada praktik ya. Kita nggak tahu nih. Apakah bagian dari konspirasi besar ini atau tidak tahu. Mudah-mudahan ini kebenaran ini terungkap. Percayalah, sebesar apapun, secanggih apapun menutupi namanya kejahatan, kemunafikan, kebohongan, lambat laun bau busuk itu akan terbongkar. Sekarang bau busuk itu, semerbak busuk itu sudah tercium. Tidak hanya di Indonesia, ini sampai tercium ke luar negeri. Dan kita malu sebagai bangsa Indonesia pernah memiliki presiden yang menjadi gosipan di seluruh dunia. Saya kira itu saja, kita ketemu lagi nanti pada topik-topik yang lebih menarik lagi. Kita tunggu perkembangan berikutnya dan kita berharap polisi jangan sampai salah mengadili. Adilnya orang yang memalsukan identitas
bukan mengadili orang yang membongkar kepalsuan. Sekali lagi, kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.